Cerita dimulai dengan memperlihatkan sudut pandang orang pertama, di mana saat itu kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang akan bersiap untuk bertinju. Namun scene seketika berpindah, dan terlihatlah seorang wanita bertubuh besar bernama Du Leing, yang mana ia masih asik tidur di sofa, dan di mejanya juga penuh dengan makanan. Ibu serta adik dan sepupu Leing memperhatikannya lewat CCTV. Mereka melihat Leing bangun, tapi ternyata dia hanya pindah arah bantal saja, karena matahari menyilaukan matanya. Dudu yang merupakan sepupu Leing, sengaja datang jauh-jauh untuk memasukkan Leing dalam acara TV-nya, di mana program yang dibuatnya kontestannya memang kebanyakan bertubuh besar. Tapi keuntungannya setelah mengikuti program itu, Leing akan mendapatkan pekerjaan. Dan diketahui di sini, jika Leing sudah 10 tahun menganggur. Di sana, ia terlihat sangat canggung berkomunikasi, sehingga ibunya lah yang menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Namun belum ada 5 menit di interview, Leing sudah ingin pergi dari sana. Di situ ibunya berusaha mencegahnya, tapi kemudian malah adiknya yang bicara. Sang adik berkata, jika Leing ini adalah wanita yang sudah berusia 31 tahun, apakah tidak malu hidup seperti ini terus? Leing juga sempat berkata kasar kepada adiknya dan kemudian pergi. Diketahui jika bisnis keluarga mereka adalah membuka sebuah toko kelontong, dan tokonya ini terlihat cukup besar. Leing juga mempunyai seorang ayah yang sudah tua. Saat di jalan, Leing menelepon kekasihnya untuk datang ke tempat makan. Ia juga menelepon sahabatnya sejak masih sekolah, dan menyuruhnya untuk datang juga ke tempat makan yang sama. Tapi ternyata, kekasih dan sahabatnya itu malah berselingkuh. Diam-diam mereka menjalin hubungan yang cukup lama di belakang Leing. Singkat cerita, mereka bertiga pun bertemu di tempat makan itu. Leing pun bercerita soal dirinya yang diwawancarai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dia juga sangat kesal karena adiknya karena sering bertengkar dengan dirinya. Tak lama, Leing pergi ke toilet. Di sana, kekasihnya ini berniat akan memutuskan hubungannya dengan Leing hari ini juga. Yang mana hal itu dikarenakan sahabatnya itu telah hamil. Setelah itu, Leing kembali datang dengan membawa bir yang banyak. Di situ, kekasihnya mengatakan jika ada yang ingin dibicarakan. Kemudian, sang sahabat juga berkata jika ia ingin pergi dulu agar mereka berdua bisa berbicara. Namun Leing tidak mengizinkannya untuk pergi dan menyuruhnya untuk tetap di sini. Leing kemudian berebut ponsel dengan kekasihnya itu, dan begitu dibuka, muncullah wajah sahabatnya sebagai latar di ponsel itu. Tak bisa berkata apa-apa lagi, Leing pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sahabatnya kemudian memanggil Leing dan mengatakan jika bulan depan mereka akan menikah dan ia meminta agar Leing menjadi pengiring pengantinnya. Mendengar hal itu Leing pun menjadi gundah gulana. Ia melampiaskannya dengan memakan gulali sepanjang jalan, ia juga mampir untuk membeli sate. Leing juga menghabiskan waktu di warnet hingga malam tiba. Saat itu, Leing yang sedang memakan es krim, ia melewati orang yang sedang berlatih tinju. Orang itu terlihat seperti sedang menatap Leing, yang padahal kaca itu tidak tembus keluar. Leing kemudian kembali ke rumah dan langsung tidur. Hari pun terus berlalu, adik Leing itu diketahui telah menikah namun sudah bercerai, dan ia juga memiliki seorang putri untuk dibesarkan. Jadi, di negara Cina, untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri, harus memiliki tempat tinggal atas nama dirinya. Jadi adiknya itu sudah membuat surat agar apartemen warisan neneknya yang atas nama Leing, dibalik nama atas dirinya. Adiknya meminta bantuan sang ibu untuk membantunya. Leing kemudian dipanggil datang untuk sarapan. Di sana, ibunya memulai pembicaraan dan menjelaskan permasalahan adiknya itu. Jika ini semua demi keponakanmu bersekolah. Leing pun dengan mudahnya menyetujui hal itu. Kemudian sang ibu menyuruh Leing untuk tanda tangan. Lalu ibunya lantas menyinggung mantan suami adiknya yang lepas tangan begitu saja terhadap putrinya. Leing kemudian mengatakan wajar saja suaminya pergi yang mana karena adiknya itu berselingkuh duluan.
Tidak senang dengan perkataan Leng, adiknya membalasnya dengan mengatakan, jika Leng yang sudah berumur 31 tahun tapi masih menumpang di rumah orang tua, tidak punya anak, tidak punya suami, dan nantinya ia akan berakhir di panti jompo, dan kelak ia juga akan diselingkuhi oleh pacarnya, hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Leng yang kesal lantas memutuskan untuk pergi dari rumah. Ibunya datang dan memberikan Leng uang sebesar 2.000 yuan, tapi Leng tidak mau menerimanya. Leng pun pergi hanya dengan membawa satu buah koper di tangannya. Tak lama, Leng mendapatkan kontrakan rumah yang harganya 1.800 yuan. Walaupun harga itu sudah termasuk cukup murah, namun ia bingung karena ia tidak punya uang sepeser pun. Namun begitu ia melihat ponselnya, ternyata sang ibu telah mentransfernya uang sejumlah 2.000 yuan. Kemudian Leng melamar pekerjaan di sebuah rumah makan. Di sana, ia mendapatkan gaji 2.500 yuan dan dapat makan 2 kali sehari. Tapi ternyata, bosnya di sini perilakunya sedikit genit. Keseharian Leng kini mulai disibukkan dengan melayani pelanggan hingga malam. Suatu ketika, bosnya menyuruh Leng mengambil rokok di dalam mobilnya. Di saat yang sama, seorang pria keluar dari tempat latihan dan pipis di pojokan. Namun Leng malah tak sengaja membunyikan klakson dan menyalakan lampu mobil tersebut. Pria itu pun lantas menghampiri Leng yang dikiranya sengaja melakukan itu, padahal sebenarnya Leng tak paham bagaimana mematikan lampu mobil tersebut. Dan pria itu bernama Hao Kun. 谁车让谁来，给他拦着。 Di keesokan harinya Leng datang ke tempat latihan tinju. Ia berniat mengembalikan sarung tinju milik Hao Kun yang ketinggalan. Setelah berterima kasih pada Leng, Hao Kun menawarkan promo latihan tinju. Yang kebetulan, Leng ternyata juga suka bertinju. Ia berkata, setelah 2 orang saling bertarung, namun akhirnya mereka berpelukan. Namun Leng berkata, jika ia akan pikir-pikir dulu. Masih di tempat latihan itu, si bos pemilik tempat latihan mengumpulkan semua seniornya dan ia mengatakan jika besok akan diadakan pameran tinju. Setiap senior atau pelatih harus mendapatkan anggota baru. Di sana, ada seorang pelatih yang masih muda dan tampan yang bernama Tianfu. Tianfu ini suka menggaet wanita-wanita cantik istri orang untuk masuk ke dalam anggotanya. Dengan kemampuannya itu, si bos sangat menyukai Tianfu. Namun berbeda dengan Hao Kun, kata si bos, jika kali ini Hao Kun tidak mendapatkan anggota maka dia akan dipecat. Dan di sana, bosnya memberikan seragam berwarna merah muda untuk acara besok. Mengetahui hal itu, Hao Kun segera bertindak cepat dengan mengirimkan pesan kepada Leng dan mengajaknya pergi ke taman esok hari. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Leng terlihat telah berpakaian cantik untuk bertemu Hao Kun. Di sana, Hao Kun datang dengan memakai kemeja serta kaos pink di dalamnya. Tanpa banyak berkata-kata mereka berjalan di sepanjang taman. Hingga akhirnya Hao Kun mengajak Leng melihat pameran tinju. Terlihat di sana, Tianfu yang sedang asik merayu ibu-ibu muda agar mau ikut menjadi anggota di tempat latihan mereka. Hao Kun kemudian berkata yang sebenarnya, jika selesai pameran ini dirinya berniat pensiun untuk menjadi pelatih, karena bosnya terus memaksa dirinya untuk mendapatkan anggota baru. Saat itu kedua mata mereka saling memandang. Ketika angin bertiup kencang, Hao Kun memberikan jaketnya untuk Leng. Dan sejak saat itu juga Leng menjadi anggota baru di sasana tinju itu. Hao Kun pun selalu membantu Leng setiap harinya untuk latihan. Jika harusnya junior yang lelah, namun Hao Kun yang sebagai pelatih juga ikut-ikutan lelah. Di sana, Tianfu masih digandrungi oleh ibu-ibu muda yang berlatih. Sedangkan Leng dilatih dengan sungguh-sungguh oleh Hao Kun. Saat itu, tangan Hao Kun terluka dan ternyata ada seorang pegawai wanita di sana yang menyukainya. Wanita itu menulis sebuah surat ungkapan hatinya sambil memasukkan plester luka ke dalam sarung tinju Hao Kun. Namun sayangnya, Hao Kun malah memberikan sarung tinjunya kepada Leng. Dan di sana, Tianfu pun pada akhirnya menerima akibatnya karena merayu istri orang. Leng kemudian memakai sarung tinju itu di dalam toilet. Di sana, ia merasa senang karena mendapatkan surat yang ada di dalam sarung tinju itu, dan mengira jika Hao Kun mempunyai rasa pada dirinya. Leng kemudian menempelkan tangan kirinya ke kaca, tapi kaca itu justru malah retak.
Suatu hari diadakanlah pertandingan antar sesama pelatih, di mana saat itu Hao Kun akan melawan Tianfu, dan siapa yang menang akan maju ke pertandingan tingkat provinsi. Awalnya, Hao Kun terlihat kalah, tapi pada akhirnya, ia bisa mengimbangi permainan Tianfu hingga Tianfu sudah terlihat kewalahan. Namun karena Tianfu banyak penggemarnya, dan di situ si boslah yang bertindak sebagai juri pertandingan, yang mana pada akhirnya Tianfu yang dipilih sebagai pemenangnya. 所以我宣布，天福仅仅以微弱的点数击败了郝坤。 Hao Kun yang kecewa, lantas datang ke tempat Leing bekerja. Hao Kun lalu meminta izin ke bosnya Leing agar Leing bisa menemaninya makan dan minum. Di sana, Hao Kun berkata jika hidup bukanlah menjalani hal yang kita suka, tapi dengan bekerja keras dan berjuang untuk mencapai yang kita mau. Ia juga menambahkan, jika ia hanya ingin menang sekali saja. Hao Kun yang sudah mabuk berat kemudian dibawa Leing ke kontrakan rumahnya. Dan di sana pada akhirnya terjadilah cinta satu malam antara mereka berdua. Pada esok paginya, Hao Kun mengatakan jika ia akan tinggal di sini sementara waktu bersama Leing, dan meminta Leing untuk meninggalkan kunci rumahnya. Pada malam harinya, Leing mendatangi tempat latihan tinju itu. Di sana, ia menemui Tianfu dan menawarkannya uang sebesar 5.000 yuan. Leing tahu jika Tianfu sebenarnya takut untuk bertanding di tingkat provinsi. Dan karena Tianfu takut merusak wajah tampannya, jadi tanpa ragu ia pun menerima uang itu. Di sisi lain, Hao Kun kemudian menelepon Leing dan memberi kabar jika dirinya lah yang akan maju bertanding di tingkat provinsi. Mendengar hal itu, Leing mengatakan untuk merayakannya malam ini dengan makan yang enak-enak. Leing lantas meminta pada bosnya agar gajinya bulan depan diambil duluan, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya berdua. Setiap hari Leing menemani Hao Kun berlatih, yang diibaratkan jika Leing adalah pelatih pribadinya. Leing juga belajar masak demi Hao Kun. Pengorbanan Leing ini ternyata tidak sia-sia, berat badan Hao Kun pun telah ideal dan diterima untuk bertanding di tingkat provinsi. Setelah itu, Hao Kun datang dari latihannya dan langsung memeluk Leing. Suatu hari, seperti biasa Leing datang membawakan rantang makanan untuk Hao Kun. Di sana, ia melihat Hao Kun yang diberi sejumlah uang oleh seseorang. Yang ternyata, orang itu adalah ayah dari lawan Hao Kun di tingkat provinsi. Orang itu mengatakan, jika kau tidak mau menerima uang ini, maka uang ini akan aku berikan kepada wasit. Aku ingin putraku menang pada pertandingan itu. Hao Kun kemudian berkata pada Leing jika ia akan mengalah demi uang tersebut. Namun Leing tidak setuju dengan hal itu. Ia pun berkata, bukankah kamu ingin menang sekali saja? Di sana Hao Kun kemudian marah dan menyuruh Leing untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, pertandingan tingkat provinsi itu pun digelar. Di sana, Hao Kun bertemu dengan lawannya dan mengatakan, jika pada ronde awal aku akan menghajarmu, tapi di ronde keempat aku akan mengalah. Namun ketika bel berbunyi, sekali kena tinju ternyata Hao Kun langsung terkapar. Kemudian Leing kembali ke tempat ia bekerja, dan di sana si bos menyuruhnya untuk menemaninya minum. Tapi kemudian si bos mulai bertingkah genit. Leing yang tidak tahan langsung meninjunya dengan tangan kirinya. Akibat kejadian itu, Leing harus dibawa ke kantor polisi. Di sana, Leing kemudian menghubungi sepupunya untuk menjamin kebebasannya. Dan sebagai gantinya Leing bersedia untuk tampil pada program TV sepupunya itu. Tibalah program TV itu dimulai. Di sana Leing didandani sangat cantik oleh Dudu. Tak lupa, ia juga mengenakan earphone pada Leing agar mereka bisa saling berkomunikasi. Pada acara itu, si pembawa acara bertanya, mengapa Leing selama 10 tahun ini tidak keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Leing pun berkata, aku tidak pandai berkomunikasi,
Aku juga sering disakiti oleh orang-orang di sekelilingku. Di sana, tampak beberapa kali Dudu membantu Leing menjawab pertanyaan dari juri. Tapi jawaban yang diberikan Dudu cukup menyesatkan, seperti alasannya berlatih tinju adalah untuk melihat pelatih-pelatih yang tampan di sana. Di sana juga kembali diputar video saat Leing diwawancara di rumahnya. Tapi video itu ternyata sudah diedit, yang membuat seakan-akan Leing berkata kasar kepada ibunya. Penonton dan juri pun bersorak tidak senang dengan kelakuan Leing. Tak lama kemudian, Dudu keluar dan tiba-tiba saja Leing jatuh pingsan pada acara tersebut. Setelah itu, Leing kembali ke kontrakannya, di mana di sana ia terlihat naik ke lantai atas. Keesokan harinya, Leing mendapati sebuah selebaran tentang sebuah kompetisi tinju. Ia pun langsung datang ke tempat sasana tinju untuk mendaftar kompetisi tinju tersebut. Pemilik tempat sasana itu mengatakan, ia akan menyetujuinya asalkan Leing harus lulus persyaratannya dulu. Dan dari sinilah Leing mulai serius untuk menjalani latihannya yang sangat keras. Waktu pun terus berlalu, di musim panas telah dilaluinya tapi Leing masih belum memenuhi persyaratan. Leing tidak patah semangat dan terus berlatih. Namun di musim dingin pun Leing masih juga gagal. Tapi di sini terlihat jika badan Leing sudah mulai kurus. Dan pada akhirnya, di musim semi Leing pun akhirnya lulus kualifikasi dan dirinya dinyatakan memenuhi persyaratan. Di hari berikutnya, ayahnya kemudian datang mengunjungi Leing. Di sana Leing menjelaskan jika dirinya bukan kurus karena sakit, tapi karena berlatih tinju. Ayahnya meminta Leing untuk pulang kembali ke rumah dan membantunya untuk menjaga toko, karena ibunya yang sudah tua dan sedang sakit pinggang. Singkat cerita, Leing kembali membantu sang ayah untuk menjaga toko. Walaupun Leing ikut menjaga toko, namun ia tidak pernah berhenti untuk terus berlatih. Pada saat berlatih, si pelatih mengabarkan jika ada salah satu petinju yang cedera dan tidak bisa untuk bertanding. Dan di sanalah kesempatan Leing untuk bisa maju. Kemudian si pelatih menyuruh Leing untuk menggantikan petinju yang cedera itu. Di hari berikutnya, Leing kembali ke pekerjaannya untuk membantu sang ayah. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk menukarkan hadiah minuman, yang ternyata orang itu tak lain adalah Hao Kun. Hao Kun pun segera berlari ketika melihat Leing. Namun Leing dapat dengan mudahnya mengejar Hao Kun bahkan sambil membawa satu kerat minuman. Hingga mereka berdua duduk di pinggir jalan. Di sana, Hao Kun bertanya pada Leing berapa banyak berat badannya turun. Dan Leing menjawab kira-kira 50 kiloan. Di sana Leing juga berkata jika ia akan ikut pertandingan tinju minggu depan. Leing berharap jika Hao Kun bisa datang menonton dirinya. Pada saat itu, Hao Kun sendiri terlihat sudah berganti profesi menjadi pegawai bangunan. Hao Kun kembali bertanya, mengapa kamu ingin sekali bertinju? Leing mengatakan jika ia ingin menang satu kali. Setelah itu, Hao Kun dipanggil atasannya untuk bekerja kembali. Di tempat latihan, si pelatih menyuruh Leing latihan lebih keras lagi. Karena pertandingan kali ini ia akan melawan petinju profesional, di mana dari 10 kali bertanding, 8 kalinya ia menang KO. Pernah suatu ketika, Leing berlari melewati sahabat dan mantan kekasihnya itu. Di sana, mantannya mengatakan, sepertinya aku tidak asing dengan wajahnya. Kemudian, scene berpindah seperti saat di awal, di mana ternyata orang yang akan bertanding di awal scene itu tak lain adalah Leing. Hari ini Leing sudah siap untuk bertanding. Dengan badannya yang sudah atletis, ia berjalan dengan penuh keyakinan. Di sana, ia juga seakan melihat dirinya yang dulu dengan badan yang sangat gemuk, dan ia pun tersenyum bahagia karena telah berubah ke arah yang lebih baik.
Ini adalah pertama kalinya Leng akan bertanding di kejuaraan profesional. Ia datang sebagai penantang kejuaraan tinju wanita kelas ringan. Pemilik sasana berkata, kamu bisa menyerah kapan saja jika kamu mau. Namun Leng berkata, jika ini belum selesai. Hingga pertandingan pun akhirnya dimulai. Awal-awal ronde, Leng bisa mengimbangi permainan lawan. Tapi kemudian ia malah terus kena pukul, hingga Leng tersudut di pojokan ring. Di sini Leng terlihat mulai kehabisan nafas serta konsentrasinya mulai hilang. Namun ia masih beruntung karena diselamatkan oleh bunyi bel. Pemilik sasana latihan mengatakan, apakah Leng akan menyerah? Namun Leng dengan tegas berkata, tidak, ini belum selesai. Kini, ronde kedua pun dimulai, Leng terus terpojok dan terkena banyak pukulan. Wasit juga sempat menghitung sampai 7 hitungan, namun Leng tetap bisa bangkit. Ia meneruskan permainan itu dengan tetap bertahan tanpa mampu melawan. Di ronde ini, Leng benar-benar terlihat lelah. Ibunya yang melihat juga sampai menangis dari bangku penonton. Namun meskipun begitu, Leng masih berkeinginan keras untuk melanjutkan pertandingan. Ia pun mendapat tips dari pelatih agar mencari peluang dengan menggunakan tangan kirinya untuk memukul. Pertandingan dimulai kembali, namun Leng masih saja terkena pukulan berkali-kali. Tapi ia tetap maju dan terus maju sampai pada akhirnya Leng mampu menghindar dengan baik dan mendaratkan pukulan kirinya dengan telak. Namun sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama karena sang lawan langsung bangkit untuk membalasnya. Di situ, tubuh Leng kembali menyentuh lantai ring tinju dan seketika ia mengingat masa lalunya saat dia bertengkar dengan adiknya dan memutuskan untuk keluar rumah. Pada saat itu, Leng kembali sesaat ke dalam dan menandatangani surat balik nama. Leng juga telah dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya. Namun ia tetap datang ke pesta pernikahan itu sebagai pengiring pengantin. Kemudian saat Leng bertengkar dengan Hao Kun, Leng mendengar dari luar jika Hao Kun berkata kepada teman-temannya jika dia itu bukan pacarnya, melainkan hanyalah salah satu muridnya saja. Dan yang terakhir adalah sepupunya Dudu, dialah yang ternyata mengedit video waktu itu hingga membuat penonton dan juri salah paham. Dudu jugalah yang menyuruh Leng untuk pura-pura pingsan. Yang mana ini semua agar acara TV-nya mendapat rating yang bagus, sehingga ia bisa dipromosikan. Pada saat itu, ternyata Leng juga sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun dari kontrakannya. Namun ia malah sama sekali tak mengalami cedera. Hingga di saat itulah ia mendapatkan selebaran tentang pertandingan kali ini. Kembali ke waktu sekarang, di situ Leng mampu bangkit kembali, hingga kemudian, bel pun berbunyi tanda pertandingan sudah berakhir. Ternyata Leng berhasil bertahan sampai ronde terakhir. Ia juga mengucapkan selamat kepada lawannya itu. Ternyata di sana, Hao Kun terlihat menonton pertandingan juga. Meski kalah, Leng mendapatkan rasa simpati dari keluarganya dan dari semua penonton. Semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah atas kegigihannya, bahkan pelatih dan pemilik sasana pun juga memujinya, jika Leng ternyata mampu memberikan pertandingan yang seru. Setelah itu, Leng berganti pakaian dan membersihkan dirinya. Tak disangka, Hao Kun telah menunggunya di luar. Hao Kun berkata jika pertandingan hari ini cukup bagus. Di situ, Hao Kun juga ingin mengajak Leng makan malam di luar. Akan tetapi, Leng malah menolaknya dan berlalu pergi. Kemudian, Leng memposting di media sosial jika ia telah menyelesaikan pertandingan tinju itu. Dan itu artinya aku pernah menang 1 kali. Dan film pun tamat. Kisah ini merupakan kisah yang sangat inspiratif yang saya sarankan untuk ditonton. Pada film ini pemeran Du Leng juga benar-benar melakukan latihan yang keras untuk menurunkan berat badannya. Jika di film lain mungkin akan melakukan riasan atau apapun yang membuat seolah tubuhnya gemuk, namun pada film ini, pemeran utamanya memang bertubuh gemuk dan berhasil menurunkan berat badannya hingga mendapatkan tubuh yang ideal. Demikianlah alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.